Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan sebuah presentasi yang bertemakan culture shock. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama mengenai tentang terminologi. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa kultura yang berarti budidaya. Antropologi asal Inggris Edward Taylor pernah memberikan statement bahwasannya kebudayaan mencakup mengenai pengetahuan, moral, dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sering dilakukan. Setelah mengetahui tentang terminologi kebudayaan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari culture shock. Culture shock atau gangguan budaya adalah rasa ketidaknyamanan, kebingungan, sampai kecemasan yang terjadi akibat perbedaan budaya yang sangat tajam antara lingkungan yang lama dengan lingkungan yang baru. Istilah culture shock sendiri pertama kali diperkenalkan oleh antropologi bernama Obert yang didefinisikan sebagai rasa kegelisahan yang muncul akibat kehilangan semua lambang dan simbol yang familiar dengan hubungan sosial. Simbol-simbol tersebut termasuk di dalamnya cara-cara yang mengarah pada situasi keseharian, misalnya bagaimana kita memberi perintah, bagaimana kita membeli sesuatu, kapan dan di mana kita tidak harus merespon, dan sebagainya. Jadi culture shock secara singkat merupakan reaksi emosi negatif yang dirasakan oleh individu ketika berpindah ke lingkungan yang baru yang berbeda dengan budaya asalnya. Setelah definisi dari culture shock barusan, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan saat seseorang mengalami culture shock atau gegar budaya. Tahapan pertama ketika seseorang mengalami culture shock atau gegar budaya adalah honeymoon stage. Honeymoon stage atau euforia merupakan tahapan pertama saat seseorang mengalami gegar budaya atau culture shock. Pada tahapan ini, seseorang akan merasa sangat senang, terpesona dengan budaya baru yang belum pernah dia lihat atau dia alami sebelumnya. Tahapan ini hanya sesaat, karena lama-kelamaan efek dari honeymoon stage ini akan menghilang. Yang kedua yaitu adalah frustration stage atau krisis. Pada tahapan ini, efek dari honeymoon stage yang barusan telah menghilang berangsur-angsur. Jadi pada fase ini seseorang akan mengalami krisis seperti stres dan tidak ingin tinggal di lingkungan baru tersebut. Banyak yang gagal di fase ini dan seseorang akan mengalami rindu kampung halaman pada fase ini. Disitulah saat seseorang akan gagal pada fase ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang ketiga adalah adjustment stage atau penyesuaian. Di dalam fase ini kamu akan merasa frustasi. Di fase frustasi kamu akan merasakan berangsur-angsur yang mulai berkurang. Kamu akan merasakan familiar dengan budaya, orang-orang, makanan, dan bahasa di lingkungan baru. Yang keempat adalah acceptance stage atau adaptasi. Fase ini adalah fase terakhir di mana kamu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa baru, budaya baru, dan orang-orang di sekitarnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan tahapan dari culture shock, nah sekarang kita beralih ke tahapan selanjutnya adalah gejala umum. Bagi orang yang akan merasakan culture shock, gejala umum bisa berupa gangguan. Gangguan itu pertama kesendirian, itu sudah pasti jelas. Yang kedua gangguan mental. Yang ketiga adalah mungkin ngerasa sulit makan atau nafsu makannya berkurang gitu. Yang selanjutnya adalah akan merasakan suatu kenyamanan ataupun merasakan sebuah kayak di suasana yang baru itu merasa enak gitu di rumah orang lain. Yang selanjutnya adalah gejala umum selanjutnya itu seperti hypersensitivitas. Kita misalkan hey you katanya, what? Itu ibaratnya sebenarnya kita diajak ngobrol untuk ramah tamah, tapi bagi kita itu kayak semacam ancaman. Itu sebenarnya kan budaya dari orang luar yang mana berbeda dengan budaya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ramah tamah. Yang selanjutnya adalah kebimbangan ataupun bisa dibilang bimbang itu pengen pergi kemana, naik apa, ini segala macam. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Setelah mengetahui beberapa gejala umum, berikut akan saya paparkan beberapa gambaran contoh dari culture shock. Yang pertama ada perbedaan budaya di negara berbeda, kemudian perbedaan pakaian atau busana, kemudian kesulitan mendapatkan teman atau lingkungan yang baru, kemudian perbedaan budaya di negara berbeda, kemudian perbedaan kebiasaan di negara yang berbeda. Oke teman-teman, jadi setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya tadi, sampailah kita pada bab kesimpulan, di mana dari penjelasan yang sudah disampaikan dari tadi ada terminologi, terus ada definisi, ada unsur-unsur juga, sampailah kita menyimpulkan bahwasanya untuk mengatasi culture shock kita perlu memahami beberapa unsur-unsur, beberapa faktor-faktor jika kita ingin pergi ke suatu daerah yang tidak kita ketahui budayanya. Terus kita juga perlu mengaplikasikan sifat dari adapt, terus ada improvise sama overcome untuk kalian bisa survive Di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Sekian.